Tanya ke Imad, pokok dasar yang memang melatar belakangi keluarga Bahlawi itu ke Indonesia pada abad ke-19 dan abad 20 sebelum kemerdekaan, yaitu masalah pokok dasarnya bukan masalah agama gitu. Li'ajil ujur, ya bukan masalah bukan masalah kebutuhan hidup lah, tujuannya bukan masalah agama gitu. Mereka nggak peduli, mereka keluarga Bahlawi itu nggak peduli mau mau Belanda zaman itu zolim kepada Wali Songo, nggak peduli. Yang penting madamat muhimmatuhum fi aman. Ya selagi posisi aman keluarga Wali Songo, posisi aman keluarga Bahlawi, ya nggak mau tahu. Bahkan ketika ada yang mengatakan, ya kalau ada yang mengatakan bahwasannya sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdullah Mukhtar, mengatakan sebagian keluarga Bahlawi itu ada yang ikut andil di dalam kemerdekaan Indonesia. Ya ini mungkin aja ada, tapi ya dalam sejarah Indonesia tentang kemerdekaan Indonesia nggak ada itu. Ma yadullu ala ba'di anna ba'dahum yushariku fi thawra al-silahiyah ma'an nasir al-muharidul halanda. Jadi kecil kemungkinan itu bahasa kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini ada kitab baru dari Kiai Haji Maduddin Utsman, yaitu I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Muhammad Abdullah Mukhtar fi Nasabi Bahlawi ila Sayyidil Abrar. Jadi kitab ini beliau tulis untuk menjawab kitab yang ditulis oleh seorang ulama Sukabumi, kebangsaan Banten, tinggal di Sukabumi. Kitab itu Syekh Abdullah ini mengkanter atau menjawab kitabnya Kiai Maduddin Utsman, sehingga beliau menjawab ulang. Jadi kata beliau di kitab ini teman-teman sekalian ya, sebenarnya beliau tidak pengen cepat menjawab buku itu, tapi karena ada beberapa teman-teman, artinya santri beliau, teman-teman beliau, Kiai Imad itu, agar segera untuk menjawab kitab itu. Kitab itu yang dikarang oleh Syekh Abdullah Mukhtar ini bernama Al-Husamul Maslul fi unuqi man abatala silsilatul riyatir rasul Abi Fatimah Al-Battul. Jadi ditulis oleh seorang alim Al-Kabir Syekh Muhammad Abdullah Mukhtar bin Muhammad Al-Bantani Sumas Sukabumi. Jadi beliau itu berkebangsaan Banten dan tinggal di Sukabumi. Ya masih satu jalur lah dengan Kiai ya, kan sama-sama masuk keluarga Banten gitu. Jadi kata beliau ya nasabnya beliau ke Banten karena emang kakeknya itu dari Cakung. Cakung itu salah satu desa atau tempat tinggal di Banten dekat dengan desa beliau Gresik ya. Dan ya mungkin juga nasabnya juga masih sambung dengan nasab saya, kata Kiai Imad, karena kebanyakan kalau keluarga Cakung itu, penduduk Cakung itu dan Gresik itu masih satu rumpun, satu jalur, yaitu dari Syekh Hasan Basri bin Mahmud bin Syekh Pangeran Soleh bin Sultan Muhammad Abdul Qadir Banten, atau ya dari Syekh Hasan Basri putranya Fatimah itu putrinya Syekh Jili Walung dan bin Raden Kenep Wangsakara bin Wiro Raja Sumedang. Nah itu. Jadi katanya Kiai Imad, jadi beliau setelah membaca kitab itu, kitab Al-Husam Al-Maslul, jadi tolong nanti dicek teman-teman ya, saya bacanya apa Hisamul Maslul apa Husam Al-Maslul, ini saya nggak paham ini karena saya belum buka kamus. Jadi katanya Kiai Imad, ini kitab ini adalah menjawab kitab saya, yaitu Al-Bayan Adz-Dzahabi fima yata'allaqu Bidultin Nabi itu ya. Saya pernah cekkan bukunya itu di buku beliau pernah saya resensi di YouTube saya, di channel saya, silahkan cek aja ya masalah kitab Al-Bayan Adz-Dzahabi ini. Jadi
beliau Syekh Abdullah Mukhtar ini mengkanter kitabnya Keimat yang berjudul Bayan Al-Zahabi, dan juga mengkanter sebagian muhadharah yang dihadiri oleh Keimat di dalam masalah nasab Ba'alawi di depan orang-orang banyak. Nah, itu sehingga beliau masih mikir-mikir mau menjawab pertanyaan, mau menjawab apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Mukhtar ini gitu. Karena ya takut sul adab, bahasa beliau begini. Jadi ini dijawab nggak ya kan, takut sul adab. Nah, Keimat karena ya menurut beliau ya Syekh Abdullah Mukhtar ini adalah seorang yang alim yang punya derajat luar biasa menurut Kiai Iman itu. Tapi ada sebagian teman-teman itu malah minta segera untuk menjawab apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah Mukhtar ini. Nah, gitu. Sehingga ya tidak boleh tidak beliau harus memposisikan diri untuk menjawab apa yang dikanter oleh Syekh Abdullah Mukhtar dalam kitabnya Al-Hisamul Maslul itu. Nah, di sini beliau ngasih nama I'anatul Akhyar ya, di dalam menjawab Syekh Abdullah Mukhtar. Nah, teman-teman sekalian, di sini di bab pertama itu teman-teman ya, pertama kali bab yang dibahas adalah masalah apakah Ba'alawi itu adalah orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia. Nah, itu apakah Ba'alawi itu adalah orang-orang yang membawa agama Islam ke Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Mukhtar dalam kitabnya itu mengatakan keluarga Ba'alawi ini mereka adalah orang-orang yang membawa agama Islam ke Indonesia, dan kebanyakan mereka ikut jihad di dalam memerdekakan Indonesia. Nah, komentarnya Keimat bagaimana? Sebagaimana yang saya ketahui dalam kitab-kitab sejarah, buku sejarah, bahwasanya masuknya Islam itu ke Indonesia diawali abad ke-7 di Sumatera dan menyebar sampai ke Indonesia di zamannya para Wali Songo di abad ke-15 atau abad ke-16, itu katanya Keimat. Dan keluarga Ba'alawi itu datangnya abad 19 dan abad 20 sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi abad 19 dan abad 20 sebelum kemerdekaan Indonesia. Ini yang beliau pahami dalam kitab sejarah Indonesia mengenai kehadiran para keluarga Ba'alawi ke Indonesia, gitu ya. Nah, katanya Syekh Abdullah Mukhtar, mereka keluarga Ba'alawi ini adalah orang-orang yang datang ke Indonesia di dalam mengislamkan Indonesia, padahal sejarahnya nggak seperti itu. Sejarah Islamisasi Nusantara itu ya pernah kita sebut lah ya, di channel saya ada pernah kok, karena kan channel saya memang khusus Islamisasi Nusantara, para pendakwah. Nah, ya keluarga Ba'alawi itu datangnya bukan di abad ke-15 14. Sejak Islam masuk ke Nusantara di abad ke-7. Ada gini teman-teman, ini saya ya, sebelum saya baca kitabnya ya. Jadi Islamisasi di Indonesia itu ada dua, teori Hijaz, ada teori Gujarat. Ini teori Hijaz, teori Gujarat. Ini menurut sejarah yang saya baca. Kalau teori Hijaz itu abad ke-7, kalau teori Gujarat abad ke-14. Karena kalau menurut teori Gujarat yang dipakai oleh para sejarawan Belanda itu, teori Gujarat ini ya ada pedagang-pedagang dari India yang bawa gitu. Tapi kalau teori Hijaz yang mengislamkan Nusantara dari Mekah, Hijaz, yaitu yang ini pendapatnya Buya Hamka. Jadi ya betul, jadi Keimat di sini menyebutkan Buya Hamka. Jadi versi Buya Hamka, teori Hijaz. Karena lahir ke Indonesia, masuk ke Indonesia pada abad ke-7 di zaman ke Aceh ya, di zaman Sumatera. Nah, itu masuk teori Hijaz. Nah, kalau yang para mustasyrikin, para orientalis itu mengatakan Islam masuk ke Nusantara abad ke-15 ke-16 itu teori Gujarat. Nah, ini. Nah, siapakah yang membawa itu? Apakah mereka adalah keluarga Ba'alawi? Tidak. Nah, data-data kuno di Nusantara mereka mengatakan ini disebut. Tapi menurut data Nusantara sendiri, Wali Songo ini bukan dari keluarga Alawi, tapi dari keluarga Al-Jilani dan keluarga Al-Musawi. Ini ya. Jadi Al-Jilani dan Al-Musawi. Dan ini kan lagi viral kan ya. Kemarin gara-gara ada diskusi ilmiah di Benda Kerap mengenai silsilahnya Syekh Jumadil Kubro kan ya. Ternyata ada kan dibahas di situ. Ternyata kita muncul semua versi kitab
manuskrip yang memberitakan keturunan Jumadil Kubro. Ternyata Syekh Jumadil Kubro ditulis dari keturunan Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim, Ali An-Naki, Muhammad At-Taki, baru dimecah 3 gitu keterangan di situ. Artinya secara garis besar memang data Cirebon itu menunjukkan Al-Musawi, bukan dari Ba'alawi. Ada 2 kitab yang saya tahu di daerah Jawa Timur, yaitu di Madura, itu sama. Di manuskrip Parompong. Manuskrip Parompong itu ada menyebutkan dari jalur Musa Al-Kadzim. Ada juga dari manuskrip Tampak Agung, itu jadi Musa Al-Kadzim. Jadi Musa bin Ja'far begitu. Jalurnya Musa bin Ja'far. Ya berarti memang secara garis besar data-data kuno di Indonesia sendiri bukan dari Yaman, dari Ba'alawi. Justru mereka adalah keluarga besar Jilani, keluarga besar Al-Musawi. Sehingga kalau Wali Songo dikatakan Ba'alawi, yaitu ya kecil beliau tidak sepakat gitu. Jadi memang Islam ke Jawa abad ke-15, 14 Wali Songo, tapi mereka bukan Ba'alawi. Sehingga kalau Ba'alawi dikatakan yang memasukkan Islam ke Nusantara, ya bertolak belakang dengan data-data Nusantara sendiri. Yang mengatakan Wali Songo itu dari Ba'alawi kan baru aja. Kita kan Syekh Zahira itu berdasarkan Van der Berg, sejarawan Belanda, kan gitu ya. Sehingga di sini katanya Kiai Imad, data-data yang lama itu ya keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan dari Ba'alawi, dan keturunan dari Musa Al-Kadzim. Adapun kata beliau gini, adapun dalam kitab saya Al-Fiqh An-Nahdiyah mengatakan Wali Songo dari Ba'alawi, itu sebelum saya menemukan bukti-bukti manuskrip Nusantara yang mengatakan beda jalur. Jadi sebelum menemukan manuskrip Nusantara yang beda jalur, beliau masih berpegang kepada kitab Syamsul Zahira, di mana Syamsul Zahira mengatakan Wali Songo itu dari keluarga Ba'alawi. Tetapi setelah beliau tahu bahwasanya ada beberapa manuskrip Nusantara yang tidak mengatakan dari keluarga Ba'alawi, berarti memang bukan keluarga Ba'alawi. Ditambah lagi ya, sekarang kan ditambah lagi ada hasil tes DNA-nya kan, keluarga Wali Songo yang Banten, ada 10 orang Banten tes DNA itu bukan dari keluarga, tidak nyambung ke Ba'alawi. Dari Sunan Kudus ada beberapa orang, dari Sunan Giri itu ada sekitar 5 atau 10 orang Sunan Giri. Kemarin tuh Naat ada 25 orang kalau nggak salah dibiayai Naat untuk tes DNA dari semua jalur Wali Songo itu. Dan semuanya tidak sama dengan DNA-nya keluarga Ba'alawi. Bahkan kode mutasinya jelas di situ, ada mutasi Sayyidina Hasan. Contoh yang keturunan Sunan Kudus yang Sunan Giri, ada kode mutasi Sayyidina Hasan, ada kode mutasi dari keturunan yang dimiliki mutasi dari keluarga Al-Jilani. Nah, yang keturunan Sunan Ampel seperti pondok pesantren mana itu? Yang punya Ki Ali Badri. Terus ada pondok pesantren yang mohon maaf yang pakai cadar itu, lupa sih mana itu. Ki Uzairon ya, pondoknya Ki Uzairon almarhum. Itu ya jelas beliau Sunan Ampel dan kode mutasinya adalah dari Al-Husaini. Ya, nggak sama dengan di Ba'alawi, sehingga ya baik secara data maupun tes DNA Wali Songo bukan dari Ba'alawi. Dan teman-teman, katanya Kak Imad, pokok dasar yang memang melatar belakangi keluarga Ba'alawi itu ke Indonesia di abad ke-19 dan abad 20 sebelum kemerdekaan, yaitu masalah pokok dasarnya bukan masalah agama gitu. Li'ajil ujur, ya bukan masalah kebutuhan hidup lah tujuannya, bukan masalah agama gitu. Mereka nggak peduli mereka keluarga Ba'alawi itu nggak peduli mau Belanda zaman itu zolim kepada Wali Songo, nggak peduli. Yang penting madamat muhimmatuhum fi aman. Ya selagi posisi aman keluarga Wali Songo, posisi aman keluarga Ba'alawi, ya nggak mau tahu. Bahkan ketika ada yang mengatakan, ya kalau ada yang mengatakan bahwasannya sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdullah Muhtar, mengatakan sebagian keluarga Ba'alawi itu ada yang ikut andil di dalam kemerdekaan Indonesia. Ya ini ya mungkin aja ada, tapi ya dalam sejarah Indonesia tentang kemerdekaan Indonesia nggak ada itu. Ma yadullu ala ba'di anna ba'dahum yushariku fi thawra as-silahiyah ma'an nasril muharidil halanda. Jadi kecil kemungkinan tuh bahasa kita ya.
Ya mungkin betul ada. Syekh Abdullah Mukhtar mengatakan keluarga Bahlawi ada yang mengangkat senjata untuk memerdekakan Indonesia, tapi itu menurut Keimat itu kecil kemungkinan gitu. Ada mungkin tapi kecil kemungkinan yang ikut andil berperang dengan Belanda untuk memerdekakan Indonesia. Bahkan yang ada itu justru dalam sejarah Habib Utsman bin Yahya, muftinya Betawi itu, dalam kitab Manhajul Istiqamah itu malah mengatakan mengangkat senjata berperang melawan Belanda itu dikatakan batil, dikatakan gurur, tertipu mereka, bukan jihad itu. Kan lucu. Dan Habib Utsman ini ya dekat sekali dengan Belanda, bahkan bisa dikatakan sebagai spionnya Belanda kan gitu. Spion Belanda. Dan di abad ke-18 itu katanya Keimat juga ada beberapa orang yang ada perempuan dari keluarga Bahlawi ini yang menjadi istrinya Sultan Banten gitu. Tetapi ya mereka justru berkhianat, perempuan ini berkhianat kepada kesultanan, menjadi spionnya Belanda. Jadi menjadi spion Belanda, mereka berkompromi untuk menjatuhkan keraton Kesultanan Banten saat itu. Ya sehingga warga Banten banyak yang angkat senjata untuk memerangi, berperang ya untuk perempuan yang berkhianat ini dan bertentara. Jadi seorang Sarifah Bahlawi dikawin oleh Sultan Banten, justru dia menjadi spionnya Banten, bekerja sama dengan menjadi spionnya Belanda, bekerja sama dengan Belanda untuk menjatuhkan kerajaan Banten, Kesultanan Banten. Sehingga sebab itu akhirnya banyak keluarga Banten yang ikut andil berperang memerangi perempuan itu dan juga bertentaranya. Siapa yang komandannya untuk berperang melawan perempuan itu Bagus Buang sama Kiai Tapa. Sehingga mereka berhasil mengeluarkan perempuan ini dari Banten. Justru yang banyak itu kalau yang banyak katanya Keimat begini. Justru yang banyak itu ya orang-orang keluarga Bahlawi ini menjadi kerja, jadi pembantunya orang-orang Belanda. Banyak menjadi pembantu Belanda, menjadi kapiten-kapiten Arab itu kan menjadi pembantu Belanda gitu. Banyak itu, bukan cuma 1-2 orang itu, ada beberapa orang yang memang jadi kapiten Arab. Jadi memang dia yang menjadi kapitennya Arab lah untuk bagian membantu Belanda gitu ya. Banyak itu kata beliau. Nah ini contohnya beliau dalam kitab itu menjelaskan tentang gambar-gambarnya, siapa kapiten Arabnya di Kalimantan, siapa ya di Jakarta itu siapa, itu banyak gitu. Nah ini sekilas teman-teman ya mengenai buku I'anatul Mukhtar fi Jawab Syekh I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Ya secara garis besar beliau dalam masalah ini tentang masalah yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya, masalah surah wal istifadah, yang mengenai masalah Ubaidillah sama Abdullah itu beda orang, mengenai kitab Al-Janadi itu yang pertama kali menyebut nama Abdullah itu pun ya masih beda-beda. Ternyata satu manuskrip mengatakan Alwi bin Isa langsung, tapi dalam satu manuskrip menyebutkan Alwi bin Jadid itu Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, tapi dalam satu manuskrip dikatakan Jadid bin Isa. Jadi memang macam-macam. Ya pembahasan pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya ya, ada itu masalah surah istifadah dibahas ya. Terus masalah orang alim orang alim itu lebih mulia daripada orang bodoh ya, dibahas semuanya. Ada pembahasan semuanya, kalian cek sendiri aja lah, karena emang pembahasan yang selain itu yang sepertinya sudah pernah dibahas di buku-buku sebelumnya. Cuman yang terbaru dalam kitabnya Kiai Imat ini adalah masalah Bahlawi betulkah mengislamkan Indonesia gitu. Nah teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.